Oke, welcome back guys. Pada video kali ini gue mau menyampaikan gue mau share mengenai bagaimana cara menggunakan indikator EMA 20, 50, 100 dan 200 menganalisa langsung pergerakan harga Bitcoin pada aplikasi TradingView ya. Gue nggak akan ngajarin bagaimana menggunakan aplikasi TradingView ya, teman-teman. Tapi bolehlah nanti kapan-kapan kalau gue sempat, gue coba bikin tutornya gitu ya. Oke, kita langsung aja. Ya, bagi yang belum sempat nonton video ini, Anda harus nonton video yang kedua tuh. Gue ada jelasin panjang lebar tuh mengenai EMA 20, 50, 100, dan 200. Durasinya ada kali 40 menit tuh. Anda pelajari tuh di situ. Ya, udah kayak orang kuliah aja di situ tuh, gue ngajar tuh. Oke, gue ulangi sekali lagi. Garis ungu ini adalah EMA 200. EMA 200 artinya pergerakan harga Bitcoin rata-rata di 200 hari. Nah, garis biru ini adalah EMA 100 atau pergerakan harga Bitcoin rata-rata di 100 hari. Yang oranye ini adalah EMA 50. Pergerakan harga Bitcoin rata-rata di 50 hari. Dan yang paling bawah, warna merah adalah EMA 20. Pergerakan harga Bitcoin rata-rata di 20 hari. Ya. Di video sebelumnya, gue udah menyampaikan kalau tujuan lu buat trading jangka pendek di tengah bear market, di tengah marketnya sideways, mendatar gitu ya, lu bisa manfaatkan volatilitas di tengah bear market untuk peluang cuan. Ya, di video sebelumnya, gue sudah ngomong tuh, kalau lu tujuannya buat trading seminggu, 2 minggu, mungkin maksimum sebulan lah ya, lu boleh beli pada saat harga di bawah EMA 20. Nah, ini EMA 20. Sini nih. Lu beli dah di sini dah. Jualnya kapan nih? Kalau sudah di atas EMA 20. Sini nih jual nih. Ya kan? Kita lihat nih. Berapa persen kalau lu beli di sini, lu jual di sini. Nah, lumayan tuh 8%, teman-teman. Ya. Tapi kalau lu jualnya, sabar dikit lah. Jualnya di atas EMA 50 nih. Nah, sini nih. Nah, lu bisa cuan 17% tuh. Di sini nih. Ya. Tapi kalau lu mau sabar lagi ya, lu jual di atas EMA 200, EMA 100. Ya. Lihat nih. Nah, di sini nih. Nah, ini. Ya. Di sini nih. Gue ulangin ya. Gue tarik ya. Dari sini nih. Mulai dari sini nih. Sampai di sini nih. Nah tuh. 20% bos. 20%. Ya, kalau pada tanggal 29 Maret di sini, kalian beli tuh, punya uang 100 juta. Beli misalkan. Bitcoin di harga ini nih. Habis itu pada tanggal 17 April, berapa hari tuh? 29 Maret ke 20 hari ya kurang lebih. Maka keuntungan Anda itu 20 juta. 20%. Kan modalnya 100 juta. Di sini Anda jual dong, naiknya 20%. 120 juta, berarti untungnya 20 juta. Dalam tempo 20 hari. Dengan hanya menggunakan indikator yang kata orang, indikator ini sederhana. Sederhana banget. Ya, cocok buat pemula. Walaupun sederhana, kalau menurut saya masih powerful. Yang penting kuncinya Anda paham. Dan disiplin, lalu tahu cara menggunakannya. Ya, gue kan udah ngajarin di video sebelumnya. Nah, kali ini gue praktekin nih. Bener nggak yang gue omongin? Ya kan? Mungkin Anda bisa ngomong nih, kok ini mah kebetulan. Nggak ada kebetulan, teman-teman. Ini kan by indikator. Ya kan? Gue pribadi nih, jujur aja, gue beli di harga 65.000. Gue sih nggak jual di 78 ya. Gue jual di 75 di sini nih. Ya, di sini nih gue jual nih. Ya kan lumayan. Terus mungkin sebagian teman-teman ngomong, kok lu jualnya kecepatan? Kalau tiba-tiba Bitcoin naiknya sampai 80.000, 90.000, 100.000, ya peluang lu kan cuma cuannya dikit. Ingat teman-teman, tujuannya apa dulu? Gue kan tujuannya hanya untuk swing trade ya. Seminggu, 2 minggu, maksimum 1 bulan lah. Nah, kalau tujuan gue buat jangka panjang, itu beda cerita. Misalkan gue beli untuk hold 3 tahun, 1 siklus, ya beda cerita. Beda cerita begitu loh. Ya, jadi ingat, ini caranya. Oke? Ya, nah terus kok lu bakal beli Bitcoin lagi? Gue bakal beli. Belinya di mana? Nah ini nih, gue udah kasih garis nih. Gue ulangin ya. Ini gue hapus dulu nih.
Gua hapus dulu. Teman-teman mau tahu nggak area beli yang gua rencanakan, yang gua planning di mana nih? Gua mau beli di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, sinilah gua beli. Nah, sini. Sini area beli gua nih. Nah, berapa nih harganya? Coba kita lihat ya. Area beli gue. Sini nih. Nah, 65.000. Waduh kok. Apa mungkin harga bakal turun ke 65.000? Nggak tahu juga sih. Semoga aja turun ke 65.000. Terus kalau harga nggak turun ke 65.000 bagaimana kok? Ya gue nggak dapat, ketinggalan. Sayang loh, ya nggak apa-apa. Gue nggak kejar harga. Tapi gue yakin harga yang sudah naik akan turun kembali. Yang sudah turun pasti akan naik. Itulah namanya siklus pasar. Nggak usah khawatir teman-teman. Ya kan? Gitu. Paham ya? Teman-teman ya? Begitu. Nah, kok terus kalau misalkan gue mau untuk jangka panjang 10 tahun, 15 tahun, beli sekarang boleh nggak? Dah, kalau lu tujuannya buat 10 tahun, 15 tahun, lu nggak usah pakai indikator dah. Lu beli aja sekarang di harga ini, nggak usah pakai ema-emaan lah. Karena orientasi lu jangka panjang. Kalau gue kan orientasinya satu. Gue investor per siklus Bitcoin. Siklus 4 tahunan. Gue pakai momentum itu seperti yang gue sampaikan di video pertama. Begitu ya, teman-teman. Kok kalau gitu, apakah Bitcoin sudah bottom nih? Ya, coba kita lihat ya. Kita lihat nih. Ini kan gue pakai time frame daily nih. Sekarang gue pakai time frame weekly. Nah, pakai weekly. Ini gue hapus dulu nih. Gue hapus dulu. Oke. Nah, ini gue hapus dulu nih. Biar enak ya. Nah, ini time frame weekly nih, teman-teman. Nih, kita lihat ya. Nih, time frame weekly itu. Ingat, pada time frame weekly, ya, area entry yang bagus adalah pada saat harga di bawah EMA 200. Nah, ini pada waktu ini nih, pada waktu siklus sebelumnya nih. Tuh, di sini tuh lu entry tuh. Di area sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini mah nggak gitu ngaruh kali ya. Karena tujuannya adalah per siklus. Oke? Di sini nih. Kok sekarang kan harganya belum di bawah EMA 200. Baru menyentuh doang. Ya kalau gini kan turunnya jauh tuh dari EMA 200. Bener nggak? Ini kan belum. Artinya ada potensi turun dong. Ada, bukan nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Nggak ada yang bisa menebak dengan pasti arah harganya. Siapa lu gitu kan? Kalau turun ke sini bagaimana kok? Kita hitung ya, kita hitung. Dari siklus sebelumnya, puncak 65.000 di sini nih. Siklus sebelumnya nih. Pada bear market siklus sebelumnya Bitcoin turun 77%, teman-teman. Nah, ini nih. Tuh, 77%. Dari puncak ke bawah turun 77%. Nah, sekarang kita cek nih. Kita cek ya. Kita cek nih. Kita cek langsung ya. Pada bear market cycle kali ini, berapa persen sih Bitcoin turunnya? Nah, di sini. Nah, sini aja nih. Oke. Oke, nah begitu ya. Oke, kita lihat nih. Nah, dari sini nih. Dari sini turun tuh, turun ya. Sampai sini deh. Nah, ini aja nih. Ya. Kan puncak harga Bitcoin itu di sini nih, teman-teman. 6 Oktober 2025. Ya. Turun drop di 5 Oktober bukan 5 Oktober, 5 Februari 2000 di sini nih, 5 Februari 2026 turun ke 60.000. Artinya dari puncak top 126.000 turun ke 60.000, penurunnya 52%. Pada siklus sebelumnya penurunnya 77%. Kok berarti Bitcoin ada potensi turun lagi dong di bawah 60.000? Betul, ada. Nah, cuman kita nggak bisa pastikan. Ya kan? Oke, kalau gitu gini aja kok. Kan siklus sebelumnya 77. Katakanlah siklus kali ini turunnya 65 deh. Kita hitung ya. Dari puncak di sini ya 126 ke 65, kita lihat harganya berapa nih. Nah, sini nih. Sini. Sini nih teman-teman. Sini deh. Nah, sini aja nih. 65%. Nah, pas nih tuh. 44.000. Ya.
Kalau bear market kali ini penurunan Bitcoin-nya 65%, ya, ini analisa ya, maka Bitcoin bisa turun ke 44.000. Nah, kalau gitu confirm tuh. Ya, di sini nih. Sorry, hilang. Ukur lagi ya. Nah, tuh. Nah, sini. Ya. Artinya, harga waktu 6 Februari 2026 itu belum bottom, teman-teman. Baru penurunannya 52%. Kalau 65% turunnya ke 44.000 nih. 44.000, 45.000 lah. Kok, kan tadi lu bilang lu mau beli di harga 65.000 sampai 68.000. Kalau dia turun lagi ke 45.000, lu draw nggak masalah, teman-teman. Kita hitung ya. Ini area beli gua nih. Ini area beli gua sini nih. Ini gua tulisan, gua buat lagi deh area beli gua ya. Area beli gua tuh di sini, teman-teman. 65.000. Nah, sini nih. Area beli gua tuh di sini nih. Nih. Ya. Oke, katakanlah dia turun. Gua udah beli nih 65, tiba-tiba dia turun. Ya, maka kita hitung nih. Turun ke 45.000, berapa tuh? Nah, 30%, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin turun ke 65.000, gue beli di harga 65 dan turun lagi ke 45.000, Bitcoin gue turun 30%. Khawatir nggak gue? Gue nggak khawatir, teman-teman. Gue udah biasa mengalami hal begituan. Ya. Kalaupun dia turun ke 45.000, turun 30%, ya nggak apa-apa. Nanti gue beli lagi di sini. Ya, supaya rata-rata pembelian gue jadi turun. Kan orientasi gue kan, target gue kan 3 tahun yang akan datang, Bitcoin itu berada di 220.000. Nggak usah muluk-muluk lah kayak influencer lain. Ya, ngomong Bitcoin bakal ke 1 juta US dollar, nggak usah. Target gue 3 tahun yang akan datang 220.000 aja. Gue udah kamsia tuh. Ya, kalau Bitcoin dari harga 60.000 atau 45.000 naik ke harga 22.000, turun naik berapa persen tuh? 4 kali lipat. Ya lumayan lah. Ya, aset apa yang bisa naik 4 kali lipat selain Bitcoin pada zaman sekarang? Nah, itulah alasan gue kenapa gue mau investasi di Bitcoin. Begitu, teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita lihat pada time frame monthly ini, bulanan nih. Nah, ini. Oke. Pada time frame monthly ya. Oke, pada time frame monthly bulanan. Nah, pada time frame monthly, Bitcoin tuh benar-benar bottom kalau menyentuh EMA 100. Ini nih. Nah, pada siklus kali ini, Bitcoin belum menyentuh EMA 200. Mungkin nggak Bitcoin pada siklus bear market kali ini akan menyentuh EMA 200, bukan EMA 200, EMA 100 sama dengan siklus sebelumnya. Bisa jadi, bisa enggak, teman-teman. Ya kan? Bisa aja dia nggak turun ke sini langsung mantul. Kan bisa aja seperti itu. Ya, banyak kemungkinan. Nggak ada satu hal yang hukumnya pasti di financial market itu. Ya, maksud gue gini loh ya. Dengan hanya menguasai indikator EMA 20, 50, 100, dan 200 saja, ya teman-teman tuh punya sebuah pegangan, referensi. Kapan harus exit, kapan harus buy, kapan harus jual, bagaimana caranya memanfaatkan berbagai momentum gitu loh. Biar Anda nggak salah lagi. Tapi ingat, harus benar-benar kuasai sampai mendetail. Gitu ya. Kalau yang belum sempat nonton video yang kedua, silakan tuh Anda nonton video yang kedua. Pelajari. Berulang-ulang sampai benar-benar paham. Ya. Jadi kalau Anda tanya ke saya nih, kok apakah sekarang area yang bagus untuk beli? Ya, relatif ya. Relatif. Kalau tujuannya untuk jangka panjang, bolehlah Anda beli tipis-tipis. Tapi sebaiknya kalau mau beli, ya belilah di bawah EMA 20 pada time frame daily. Sini. Gitu. Ya. Minimal lah. Gitu loh. Ya. Tunggu harga di sini gitu. Ya, tapi tergantung Anda lah ya. Tergantung Anda. Ingat, ini bukan nasihat keuangan. Ya, ini hanyalah sharing pengalaman saja yang bisa saja salah ya. Jangan mentah-mentah ikutin apa yang gue sampaikan ya teman-teman ya. Anda harus analisa sendiri pakai logika gitu loh.
Ya, dan pakai dana yang benar-benar Anda alokasikan untuk investasi jangka panjang. Itu. Ya, semoga penjelasan gue bermanfaat. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, silakan Anda subscribe channel ini. Ya, Anda komen yang positif. Anda sebarkan ke teman-teman tuh yang baru mulai mau investasi di Bitcoin tapi masih bingung tuh pakai indikator apa. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.